ceritain siapa yang mau. Boleh hands on aja, boleh angkat tangan aja, nanti nyalain mic-nya. Thank you. Nah, boleh nih. Boleh, silakan aja. Karena kan ini kita programnya tuh bakalan berjalan panjang gitu ya. Jadi ini teman-teman kalian emang teman kelas kalian gitu. Jadi kalian harus enjoy juga, harus saling kenal juga. Siapa tahu mutualan, siapa tahu bisa belajar Mandarin bareng-bareng langsung gitu secara ketemu gitu. Boleh. Tadi siapa ya yang hands on? Boleh kamu ini aja on mic aja. Halo, 你好，ni hao. Nama kamu siapa? 我叫朱辉，Wow, kamu Mandarinnya udah bagus banget ya. Halo. saya sudah pernah belajar sampai SK 2. Oh, HSK 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 3. Dua. Oh, HSK 2. Wah, itu udah tinggi banget loh. Karena yang aku tahu untuk syarat keterima beasiswa dari pemerintah Cina itu HSK 4. Jadi kamu tinggal dikit lagi tuh bisa dapetin beasiswa. Kamu belajarnya otodidak aja dari internet atau kamu ikut bimbingan Dulu pernah bimbingan. dulu pernah di les di yayasan itu. Oh, oke. Terus Udah berhenti berapa lama nih kamu pas belajar Mandarin? dari kecil. Oh, dari kecil tuh guys, semangat. Menurut kamu bahasa Mandarin tuh susah nggak kalau untuk belajar dari beginner? Menurut kamu kayak ada nggak em, sekitar kayak estimasi waktunya tuh untuk bisa mahir bahasa Mandarin tuh kalau memang tekun, rajin, dan semangat belajarnya masih tinggi tuh kira-kira berapa lama ya? Kalau itu tergantung pembelajarannya juga, Kak. Gitu. Iya sih, karena kan kalau di Live and Study Abroad, karena kita memang mengajarkan beginner class ya, jadi memang benar-benar dari awal banget kalian pelajarin bahasa Mandarin. Um, Tadi kamu namanya siapa? Cufoy. Cufoy. Terus sekarang kamu emang ada niat rencana untuk studi ke Cina kah? Atau memang kamu tertarik aja bahasa Mandarin? Study tour juga ada. Oh, study tour. Kamu kamu jadi tour guide juga di China. Enggak. Oke, aku juga minta maaf ya kalau suaranya ada suara-suara tambahan. Keganggu nggak ya, kira-kira? Oke deh. Oke deh. Coba nih, Kak Rindiani mau cerita-cerita nggak kenapa tertarik untuk belajar bahasa Mandarin? Boleh yuk yang lain. Sambil nunggu lotionnya, karena aku juga baru dikabarin kalau dia masih ada dalam perjalanan gitu. Jadi ya udah kita tungguin aja sembari nunggu yang lain mau join juga. Kita mau Halo cerita. Kak, Halo, halo Rindiani. Kamu asalnya dari mana? aku dari Bandung. Oh, Bandung. Oke, boleh cerita deh. Terserah kamu, kayak kamu kenal tahu LS1 kayak gimana, terus kamu kenapa pengen belajar bahasa Mandarin, terus apakah kamu pengen lanjut studi ke China? Boleh, silakan. Sebelumnya aku
Minat belajar bahasa Mandarin itu karena kayak lagi lihat-lihat loker kerja, terus kayak eh kalau bisa berbahasa Mandarin dapat nilai plus gitu atau kayak gitulah. Terus jadi kayak aku nggak ada niat kerja ke China sih, sebelumnya belum ada gitu. Cuman kayak wah bagus juga nih kalau bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi kayak pengen aja belajar bahasa lainnya selain bahasa Inggris gitu kan. Terus kayak kemarin ada seminar beasiswa gitu, terus aku ikut kan, gabut gitu. Terus ya gitulah ada beasiswa dari Cina, terus kayak aku jadi tertarik juga buat mengkonsiderasi China sebagai tempat belajar lanjutan gitu setelah lulus S1. Terus aku lihat-lihat Instagram lah kan, kayak berapa sih apa sih eh, kursus-kursus Mandarin, terus kayak gimana gitu. Terus ketemulah LSA. Hmm. Oke, thank you ya. Sebenarnya sih aku nanti bakal ada sesi sih untuk menjelaskan LSA itu seperti apa, cuman memang nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi kalau untuk dari LSA-nya sendiri itu kan kita education consultant, jadi memang kita tuh penyalur untuk mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri ataupun untuk kerja ke luar negeri. Dan salah satu program itu ada studi ke Cina. Itu sih untuk yang kepo-kepo atau pengen nanya nanti boleh ke aku atau ke admin di grup atau kepoin Instagram kita. Terus sebenarnya ya sih karena tuh China tuh memang banyak buka peluang ya untuk internasional gitu, untuk yang untuk apa sekolah ataupun untuk kerja gitu. Apalagi kalau misalnya ada sertifikat HSK kayak kakaknya sebelumnya tuh kalau misalnya kamu udah punya sertifikat HSK itu udah mudah banget, udah gampang banget untuk masuk untuk sekolah ataupun untuk kerja ke Cina gitu. Cuman kan yang aku tahu tuh kayaknya Mandarin course gitu mahal nggak sih? Ada nggak yang pernah coba ikut Mandarin course? Coba sebutin harganya. Pasti mahal. Ada yang udah pernah ikut Mandarin course secara online maupun offline? Ada yang sampai 1 jutaan. Ya kan, 1 jutaan kan? So, ya ada yang 2 juta. Oke. Nggak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Nanti kalau misalnya lotion-nya udah sampai, langsung pasti dia langsung join. Nanti kita mulai kelasnya. Terima kasih ya, udah atas pengertiannya, udah nungguin 2 jutaan. Oh, Kak Vita pernah ya? Pernah ikut course juga Kak, Mandarin? Oke, iya. Sebenarnya aku juga pengen sih kayak after kalian kelas ini kan karena ini kan bakal berlanjut ya program Mandarin kelasnya. Terus aku pengen kalian kayak isi survei gitu untuk bisa tahu nih untuk next week lotionnya tuh harus yang lebih atraktif atau harus yang kayak materinya kayaknya terlalu susah deh, terlalu ini deh. Kira-kira ribet kayak kalian kalau isi survei sedikit dari aku. Jadi untuk pembelajaran ke next week-nya tuh um, kayak kita tuh menerima saran dari kalian gitu loh. Gimana kira-kira? Tapi kalau misalnya kalian sekarang ada saran juga boleh sih sebelum kita mulai kelas, misalnya masukkan apa gitu. Kalau misalnya waktu juga boleh, misalnya um, banyak dari kalian tuh maunya malam atau misalnya hari libur gitu. Boleh banget sih. Coba ada yang mau kasih saran nggak? Malam. Malam. Kenapa emang malam? Emang kalian nggak capek kalau malam? Nggak terlalu juga kalau malam. Oke. Ada saran lain nggak? Ada yang nggak yang kayak malamnya udah cukup nih buat belajarnya nih, makanya mau istirahat. Oh iya ya, sibuk ya. Oke, kalau misalnya kayak sekitar jam 4 gitu kan, kalau ini kan kita startnya jam 3 ya. Oh, pulang kerja. Oke, oke.
Sebenarnya kan ini kan udah minggu, ini minggu kedua ya. Ini untuk minggu kedua. Minggu kemarin tuh kita udah pernah ngadain juga. Malam juga kita ngadainnya tuh sekitar jam 7 malam di hari Rabu juga. Cuma partisipannya nggak sebanyak ini. Digabungin aja, Kak. Digabungin. Digabungin tuh gimana? Hmm. Dijadi satuin itu. Oh iya, kita satuin kalau di grup itu tuh kita satuin. Atau mungkin ada yang taunya telat gitu, jadi baru ikutnya ke minggu kedua ya. Cuma nanti kita juga bisa sih obrolin lagi gitu ya untuk naik schedule-nya tuh gimana. Iya, memang banyak yang baru ikut. Gak apa-apa guys. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nungguin. Gak apa-apa. Oke, buat yang baru join, aku mau sampein, mohon maaf karena lotionnya masih ada halangan, dia masih ada di jalan, terus kena macet. Mungkin sekitar 15 menit lagi, mohon ditunggu dan kita lagi ngobrol-ngobrol aja sih. Pokoknya nanti secepatnya kalau langsung udah ngubungin aku, nanti kita Oh, langsung mulai kelasnya. Halo, ya. Halo. halo Kak Zahra. Kamu mau cerita apa? Nyalain kameranya dong yang bisa, biar kita bisa saling kenalan, biar bisa saling kenalan terus ngeliat gitu. Cici, kamu umur berapa? Oh, mau lagi kerja nggak apa nggak usah apa mikir. Oke, deh. Ada lagi nggak? Zara, kamu mau cerita sharing-sharing kenapa mau belajar Mandarin? Kenapa tertarik ikut kelas Mandarin? Boleh. Aku Silakan. tuh pengen belajar bahasa Mandarin teh, tapi tuh kayak kuliah di China gitu. Impian aku buat Hmm. kuliah di situ. Oh, kamu udah ada university plan kamu kah? Kayak tujuannya tuh kamu mau masuk di kampus apa di China? Di itu sih di Zhejiang. Oh Hmm. ya, Zhejiang. Oke. Iya, Terus sekarang kamu masih lanjut SMA kah? Masih SMA atau kamu emang lagi prepare untuk studi ke China? SMA sih. Oh, kelas berapa kamu? Kelas 2. Oh, kelas 2. Bisa, kamu tuh pasti bisa lah masuk ke China. Cuman emang kalau misalnya kamu mau dapetin beasiswa yang apa ya, yang bagus gitu ya, yang beasiswa tuh benefitnya tuh banyak gitu. Kamu memang harus ada sertifikat HSK. Nah, sertifikat HSK tuh kayak TOEFL gitu, modelnya tuh kayak TOEFL atau kayak IELTS. Jadi sertifikasi bahasa Mandarin. Nah, untuk minimal HSK-nya tuh ya kamu bisa di level 4 sih, level 3 orang level 4 itu pasti banyak banget universitas yang ngelirik kamu. Bisa kamu prepare dari sekarang. Terus kamu tahu nggak kalau kalau misalnya kelas Mandarin ini sih sebenarnya kita nggak ada spesifik HSK berapa ya. Karena emang kita start dari beginner gitu. Karena untuk penentuan HSK itu memang ada apa ya, seperti ada um, programnya sendiri gitu loh. Kalau misalnya memang mau belajar langsung ke HSK gitu. Nah, lanjut ke tadi ya ke Zahra, kayak aku bilang gitu. Kalau misalnya kamu ada HSK itu pasti kamu udah dilirik banget sama universitas di Cina. Terus juga kamu tahu CSCA kan? Tahu nggak Iya, Zahra? Nah, itu juga tuh itu penentuan gitu. Jadi yang belum tahu CSCA itu kayak SBMPTN-nya di Indonesia gitu kayak SBMPTN. Jadi itu kayak penilaian untuk siswa internasional yang mau studi ke Cina.
Itu namanya CSCA. Kalau yang belum SMA, jadi belajar HSK gimana? Kalau yang belum SMA, ya nggak apa-apa belajar aja. Jadi kalau HSK itu sebenarnya harus dites gitu ya. Jadi misalnya kamu belajar dulu nih Mandarin nih, misalnya kamu belajar kayak sekitar 3 bulan, terus kamu tes nih HSK 1 lolos, terus HSK 2 lolos, HSK 3 lolos. Jadi memang ada penilaian yang berbeda-beda gitu loh, makanya memang susah dikejar sih. Cuma pasti bisa lah kalau kalian semangat belajarnya. Ada untuk HSK tuh ada dari banyak sih infonya kalian bisa cari di Instagram. Cuman kebetulan kalau dari Live and Study itu belum ada ya untuk akomodasi apa HSK tes HSK kayak gitu. Itu kita belum ada. Kak, kalau yang cuman sekolah sampai kelas 5 bisa ikut nggak? Em, Kalau yang sekolah sampai kelas maksudnya tuh gimana? Kalau masih SD? BTW, Kak, kalau misalkan boleh diceritain, bayar mahal nggak? Tergantung, makanya kalau aku bilang kalau kamu mau banyak dapat benefit dari apa dari pemerintah di Cina gitu ya, kamu tuh minimal harus dapat HSK, harus ada sertifikat HSK gitu. Baru nanti banyak tuh kayak nanti apa ya penawarannya tuh pasti beda-beda ya dari kampus. Cuman ada beberapa yang misalnya kamu bayar semesterannya itu bisa dikurangin ataupun kayak kamu nggak usah bayar untuk dormitory kampus itu banyak banget kalau kamu udah punya HSK 4 ya guys. Aku baru dihubungin lagi sama lotionnya nih. Betul nama lotionnya Shannon ya, terus dia baru ngabarin aku, kelihatan nggak ya? Aku baru ngabarin aku, kayaknya dia juga rada telat lagi, kayak sekitar jam, mungkin paling lama tuh kayak sekitar jam 4. Sorry banget nih guys, gimana? Enaknya gimana ya? Apa kita tunda dulu nanti jam 15.30 aku kirim linknya lagi atau kalau misalnya ada yang mau tetap di room ini juga nggak apa-apa. Gimana guys? Kita ngobrol-ngobrol aja. Tetap di rumah ini aja. Oke, semangat banget ya. Terima kasih. Iya nggak apa-apa. Makasih banget. Thank you. Thank you. Makanya kan sebenarnya aku pengen butuh juga sih saran dan masukan dari kalian gitu yang ya, kayak jam fixnya tuh enaknya tuh jam berapa gitu. Jadi biar untuk apa next kelasnya tuh kita bisa on time gitu. Sorry banget ya. Kalian bisa prepare dulu sih sebelum nanti belajar bahasa Mandarin. Kalau kemarin tuh, BTW ada yang ikut gak yang kemarin? Ada yang ikut Aku gak baru yang week pertama? Kamu baru masuk. Ada yang ikut kah? Coba yang week pertama. Kalau misalnya ada yang ikut, boleh ceritain pengalamannya. Coba, siapa ya? Raindra udah masuk belum? Oh, ada Hana. Enggak deh. Aku salah baca. Kak, kalau aku keluar dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, keluar aja dulu. Nanti aku undang lagi. Nggak apa-apa. Nanti aku info lagi di grup kalau lotionnya udah siap. Sorry banget ya, tapi kita kelasnya tetap jadi kok. Tenang aja, kelasnya tetap jadi. Oke. Kalau udah berani kelas 5 doang bisa ikut nggak? Bisa dong. Kamu kalau misalnya kelas 5 doang, kalau pengen belajar Mandarin, kenapa kamu bahkan di sini kita gratis. Jadi kita belajar bareng-bareng. Invite aja teman-teman kamu. Silakan aja. Kita nggak membedakan kamu harus kelas berapa, kelas berapa. Kak, kalau tes ASK 1 berapa ya, Kak? Aduh, kebetulan aku sih nggak tahu ya untuk harga ASK 1. Cuma memang di Indonesia setauku masih dikit juga Tiga sih untuk ratusan. 300 ya. Tuh. Coba Mm-mm. nih kamu bantu jawab nih seputar HSK. Kamu tuh tesnya HSK 1, apa kamu langsung dapetin skor HSK 3? Enggak, Dari 1 dulu kan? iya. Jadi dari HSK 1, kedua, ketiga. Nanti tesnya Mm-mm. tuh dia di sekolah gitu. Sudah Hmm. ambil surat dari Kainaunya, terus dites, Mm-mm. disuruh pergi ke sekolah untuk tes. Iya. Kayak sekolah
Iya, kayak sekolah memang ya sebenarnya memang lumayan sulit sih ya. Menurut kamu gimana? Maksudnya masih masih ya harus emang perlu belajar yang banyak gitu untuk bisa dapetin sertifikat HSK. Tapi untuk case-nya Zahra, Emang kalau misalnya jadi tes aja atau ada les atau ya kursus itu kak yang 200 itu. Nah, kalau untuk tesnya doang tadi kan udah di-spill tuh harganya 300. Nah, itu cuman untuk lesnya doang, untuk kursusnya tuh beda. Nah, bener juga nih kata Vita nih. Cuma balik lagi ke pribadi maunya gimana. Jadi itu sebenarnya um, gimana ya misalnya. Kalau misalnya kamu memang pengen ngincer nih, pengen banget kamu dapetin beasiswa yang full gitu. Itu kamu memang harus wajib ada HSK. Karena pemerintah Cina kan gak cuma-cuma ngasih beasiswa ke mahasiswa internasional gitu, makanya mereka perlu ada ada apa ya requirement-nya gitu, salah satunya tuh HSK. Cuman kalau misalnya kamu nggak bisa em, belum bisa bahasa Mandarin dan kamu nggak punya HSK itu masih bisa. Kamu bisa ngambil kelas internasional, terus ada juga program yang satu satu or 2 semester gitu kamu fokus ke belajar bahasa Mandarin, habis itu kamu baru masuk ke kelas bahasa Mandarin gitu. Jadi sebenarnya HSK itu pilihan kalau misalnya kamu mau dapetin beasiswa yang bagus. Iya benar, benar. Sebenarnya tergantung kalian sih. Kan memang perbedaannya di situ. Kalau misalnya kamu mau fokus dulu nih, mau fokus dapetin HSK 4 dulu di Jakarta, di Indonesia, terus kamu harus bimbel dulu, itu kan keluar biaya juga. Cuman nanti pas di Cinanya, kamu biayanya nggak terlalu mahal. Cuman ada juga yang kayak, udahlah aku kayaknya lebih cocok belajar langsung di Cina, belajar langsung Mandarin di kampus gitu. Jadi ya itu tergantung pilihan pribadi gitu. Kita kalau cuma lulusan SD kelas 5 itu bisa kerja di Cina nggak sih? Em, ya sebenarnya bisa aja sih, tergantung kamu apa ya, kamu experience-nya tuh di mana, kamu udah mahir di mana, terus kamu punya skill apa. Kalau misalnya kamu, let's say misalnya ada yang lulusan SMP tapi Mandarinnya udah jago, Mandarinnya udah lancar dari typing semuanya, ya nggak ada kemungkinan juga kamu bisa dapat kerja. Even di Indonesia juga kan kalau misalnya yang bisa bahasa Mandarin kan gajinya kan juga lebih besar gitu. saya juga lagi coba daftar kerja di China. Oh iya, kamu kamu lagi coba daftar. Mm-mm. Hmm, bagus dong. Lihat di Kamu TikTok. iya, kamu ada spesifik city-nya nggak di Cina? Sorry, aku minum. Ada spesifik city-nya nggak? Kayak mau ke Chongqing, belajar apa, kerja di Chongqing, atau gimana? Masih belum ada sih Kak. Hmm, iya, kalau di sini ada yang udah pernah ke Cina belum? Ada yang pernah main nggak ke China? Belum, Kak. Kalau orang Indo pergi di China itu kebanyakan kerja apa, Kak? Ih, banyak banget. Sebenarnya kalau yang aku tahu sih banyak kan em, kalau yang apa ya, mungkin dibilangnya tuh kayak tenaga di Penerjemah. banyak kan tuh pegawai pabrik nggak sih? Penerjemah juga ada dicari Kak. Ya, penerjemah. BTW 15.45 ya kita mulai. Loshingnya baru kabarin aku. Hehe, semangat guys. Saya coba daftar di penerjemah. Penerjemah berarti kamu Mandarin to English atau Mandarin to bahasa? Mandarin to English. Oh iya ya nice. Iya sih banyak juga penerjemah juga. Berarti ya harus punya multi language juga ya. Kamu harus bisa Mandarin and then harus bisa belajar bahasa Inggris juga. Oke. Berarti 15 menit lagi. Aku mau ngingetin teman-teman dulu di grup. BTW kalian udah pada follow Live and Study Abroad belum? Kalau
Follow ya. Wait, aku mau mengingatkan teman-teman untuk join ke grup. Putar lagu, Kak. Putar lagu. Putar lagu Cina Iya. ya. Iya. Oke, boleh nih disuruh admin aku putar lagu Cina. Tolong admin Yang aku. dasar. Tunggu, Kak. Ada, Kak. Yang masih dasar punya. Masih apa? Yang masih kayak beginner. Oh, lagu di Cina untuk yang masih beginner. Kalau dapat beasiswa resmi di mana website-nya atau namanya ya Kak? Kalau mau dapat beasiswa resmi, nah itu loh guys sebenarnya. Kalau sebenarnya kan um, kenapa ada agent consultant, kenapa ada educational consultant atau education agent tuh karena untuk memudahkan kalian supaya tahu nih website resminya tuh apa, terus kayak persyaratannya tuh apa, kayak checklistnya tuh kan banyak ya kalian harus ada kayak kalian harus ngurus visa dulu, terus harus ada um, apa, banyak deh persyaratannya. Makanya kita Live and Study Abroad tuh bisa bantu kalian nih kalau misalnya kalian bingung website-nya tuh apa. Cuman kalau kalian mau coba sendiri bisa. Kalau yang aku tahu website beasiswa resminya itu pasti dari kampusnya. Jadi kamu cari di website resmi kampus kamu tuh pasti ada infonya tuh. Cuma kalau kamu pakai jasa kita, ya kita urusin. Gitu. Kakak mau hidupkan musik? Boleh, musik aja boleh. Kalau mau silakan. Aku mau info ke teman-teman. Itu, Kak. Bisa nggak kamu request ya atau apa? Iya. Request. Oh request, oke. Nih requestnya. Tolong nih adminku, tolong. Ini yang kamu ya. Kita coba yang paling Iya. awal dulu nih. Coba tolong adminku. Sebelum kelasnya dimulai, kita mau ice breaking dulu. Wait ya. Seru banget ya ternyata cerita-cerita gini. Jadi happy. Tahu gak, Kak? Ini artinya apa, Kak? Lagu ini. Udah tahu. Tatap mataku pada saat aku bicara. Ini kan Coba ya. sesuatu yang sesuatu. Coba. Ini admin aku udah lama juga nih jawabnya. Kalau aku play dari handphone aku, kedengeran nggak sih? Coba lah, Kak. Coba. Kita dengerin bareng-bareng nih guys. Ini biasanya admin aku nih yang biasanya setting-setting untuk lagu. Ini kan coba yang Ulangi sesuatu. dia. Gak apa-apa 15 menit lagi. Oke, sembari kita nunggu, admin aku lagi proses. Kalian udah pada prepare catatan, minum. Jadi kalau kalian haus tinggal minum. Biar nggak mengganggu belajar kalian. Udah pada prepare belum? Mm, mm, Halo. mm. Aku belum ada ini ya. Terus, kira-kira materinya apa? Aku playnya dari HP aku aja deh sepertinya. Berapa menit lagi, Kak? Tadi losinnya udah ngambarin aku 15.45. Oke. Bentar ya, guys. Aku juga mohon maaf kalau rada ngaret dikit. Bentar ya, aku searching.
Karena ngetiknya kan susah ya, ini pakai bahasa Mandarin. Terus aku dengerin coba. Betul ya? Betul. Lah, mantap. Boleh ya, karena kan pas 15 menit lagi kita baru mulai kelasnya, boleh nanti siapa boleh. Udah kalian bosan gabut. Fungsi like water yang info world world yang info my world. Yang info my world. Aku Oke, wah boleh nih request. Tapi kabar baiknya nih, lotion kita sudah masuk. Ada lotion. Coba ya, aku info lagi di grup deh. Siapa tahu masih ada yang tadi ketinggalan. Terus aku ini dia belum masuk lagi. Halo, Losi Wih, Shena. Halo Kak. Halo. Halo semuanya. Tuh guys, kenalan sama Losi kalian.
Oke deh, boleh dinyalakan dulu kameranya, Losya. Aku pengen ada obrolan dikit-dikit aja sih. Atau untuk perkenalan diri dulu. Jadi partisipannya kayak masih ada yang ini ya, masih ada yang baru mau join. Bang, apa deh kita tunggu sampai 13.45 ya. Karena tadi kan kita udah start nih, terus aku bilang kalau kita tuh startnya nanti 13.45. Ada yang udah join, cuman dia keluar lagi. Jadi aku tunggu aja nggak apa-apa. Sampai 13.45 nanti kita baru start, oke? Nanti Ahmad Syauqi, kamu kalau pengen request lagu nanti buat minggu depan, kelas minggu depan nanti aku putar lagunya. Syauqi sama Tian Mimi nanti kalau mau request lagu minggu depan. Nulis juga, oke boleh. Kalau mau request sama lotionnya nih, kalau misalnya mau ada em, apa ya, kayak kelas menulis gitu, nanti boleh dibicarakan saja. Kayak kapan-kapan, kayak week, mungkin kayak week keberapa gitu nanti ada kelas menulis. Cuman kita pasti belajar dari beginner dulu, gitu. Em, Oke deh, 5 menit lagi. Em, Reminder aja kalau kalian mau ke kamar kecil dulu, atau kalian mau apa ya, persiapin notebooknya, boleh silakan biar nanti pas kelas udah nggak ada gangguan lagi, nggak ada hambatan lagi. Udah semua belum ya? Oke, aku mau ngingetin yang belum follow, boleh follow kita ya di Instagram Live and Study Abroad untuk info kelas selanjutnya. Boleh. Kita juga ada di TikTok. Terus kalau misalnya em, kalian kepo mau datang ke kantor kita juga boleh. Kantor kita tuh ada di Kalideres, Jakarta Barat. Kalau kalian pengen konsultasi, mau kuliah ke China, gitu-gitu boleh banget hubungin em, hubungin admin atau hubungin kontak aku, boleh banget. Oke deh, 1 menit lagi. Yuk, sebelum kalian belajar, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ngobrol-ngobrol lagi? Masih pada ini kan, semangat kan? Masih pada semangat nggak nih guys? Guys, coba dong reactionnya. Kalian masih pada semangat nggak? Ayo kirim reactionnya. Semangat banget. Oke Putri, semangat. Biar aku juga semangat, buat dosanya juga semangat, terus teman-temannya juga semangat. Nah, oke deh.
Semangat banget. Oke. Apa mau dimulai aja sekarang? Kan nanti aku request. Oh, tadi ya. Request lagi. Gimana lo, Shannon? Kamu udah siap? Boleh, kita mulai sekarang, Kak. Oke, boleh silakan dimulai. Kamu udah bisa share screen belum? Coba ya. Oke. Tarik, Kak. Udah bisa kah share screen-nya? Udah ada, Kak? Sudah muncul. Oke. Oke, oke semangat ya guys. Silakan kelasnya. Semoga ini bisa jadi tambahan ilmu untuk kalian yang mau belajar bahasa Mandarin. Oke, bye. Silakan mati dan belajar. Oke. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Shannon. Aku sekarang ngajar di sini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak sama kalian? Oh, iya. Kan aku di sini baru. Kita kenalan satu-satu. Boleh? Iya. Kenalin nama Indonesia, nama Chinese, sama umur aja. Bentar. Boleh satu-satu. Dari siapa aja bebas. 大家好，我是主付卫，nama saya Dalviero, umur saya Ersesan. Oke, halo. Salam kenal ya. Boleh selanjutnya? 老师好，我叫王树妮，你们可以叫我树妮。你好，你好。继续。Aku tunjuk coba Kak Sulis, boleh perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistin Dewi Iskandar. Saya sangat tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Saat ini saya berusia 21 tahun. Tweet kayak mana nih? Twitter seperti itu. Ya, halo Kak Sulis. Boleh selanjutnya, apa udah semuanya?
Oke, mungkin beberapa aja ya. Kita langsung masuk ke materi. Kalian sebelumnya udah belajar kata satuan. Recording in progress. Sekarang kita coba review-review dulu ya. Aku pakai PPT yang sebelumnya. Oke, jadi kata satuan ini adalah suatu pelengkap yang berfungsi untuk menyatakan satuan atau unit dari suatu objek. Ini jumlah plus kata satuan dan plus benda atau objeknya. Di sini kita ada P. P itu satuan untuk wadah yang berbentuk gelas, cangkir, dan mug. Contoh kalimat singkatnya aja ya di sini. Ada IP, 1P, 10P, 10P, IP Cafe, UP, Milnai. Oke. Coba kita baca bareng-bareng boleh? Yang ini 1 sampai 5. Hai吧。第一，一杯，一杯。第二，五杯。第三，10杯。好，第四，一杯咖啡，一杯咖啡。第五，5杯牛奶。好，artinya ini IP itu segelas, 1 gelas, UP 5 gelas, CP 10 gelas atau cangkir atau mug bisa, IP kafe 1 cangkir atau 1 gelas kafe, kopi, UP Liunai 5 gelas susu sapi, betul. Selanjutnya ini ada one. Ya, jadi one ini kata satuan untuk wadah yang berbentuknya itu mangkok. Oke, boleh kita baca sama-sama yang PI. Iwan, TR, Uwan, Shawan, Isa, Iwan Chow. Hao. Jadi sama kayak tadi ya, ini Iwan 1 mangkuk, Uwan 5 mangkuk, Shawan itu 10 mangkuk, Iwan Chow itu 1 mangkuk bubur. Selanjutnya ada Kwan. Jadi Kwan ini adalah kata satuan untuk wadah yang berbentuk kaleng. Satu kata satuan untuk wadah yang bentuk kaleng. Boleh dibaca 1 sampai 4. PI, boleh, mulai. Ikuan,
TR. Oh, suaraku kedengaran nggak? Halo teman-teman. Suaranya kedengaran dikit sih, Kak. Aku kedengaran dikit. Dikit. Boleh dikencengin aja suaranya. Mungkin yang lainnya nggak terlalu mendengar suaranya. Kedengar. Ya udah. Oke, kita coba baca yang ini ya, yang 1 sampai 4 kalimat ini. 1 sampai 4. Boleh? Boleh buka mic-nya? Yang TI. Ikuan, ukuan. Oke, kita lanjut aja ke PPT yang selanjutnya. Oke, di sini ada pan sama ping. Kalau pan itu kata satuan untuk wadah berbentuk piring. Kalau ping itu kata satuan untuk wadah berbentuk botol. Mungkin kalimatnya udah dijelasin kemarin, kita lanjut aja ke yang 7. Ini ada tung dan ti. Kalau tung itu satuan kata untuk wadah yang berbentuk kaleng. Kalau ti itu satu kata untuk benda yang berupa tetesan. Selanjutnya ada kuai. Kuai itu satuan kata untuk benda yang berupa potongan. Dan tau, satuan kata untuk benda yang mempunyai kesatuan atau set. Next, ada kungcin. Kungcin itu satuan kata untuk menyatakan berat, artinya itu kilogram, dan cin itu ada satuan kata untuk menyatakan berat, artinya pon, 500 gram atau setengah kilo. Oke, selanjutnya ada ke dan pen. Ke itu satuan kata untuk menyatakan berat, artinya gram, dan pen, satuan kata untuk buku, kamus, novel, dan lain-lain. Peng. Peng ini satuan kata menyatakan satuan untuk surat. Oke, reviewnya kita udah beres. Kita masuk ke materi baru aja ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi baru. Kita mau belajar mengenai
waktu, urutan kalimat, dan pengalaman sederhana. Hari ini kita coba materinya sedikit lebih kayak agak susah, tapi kita coba ya. Kita sekarang coba urutan waktu dalam kalimat. Di sini kita bisa pakai bikin ini waktu plus subjek plus kata kerja. Kata kerja. Dan kita tambahin lagi objek. Contoh kalimatnya, aku mau pakai Cintian. Cintian ini waktunya. Saya minum IP seperti materi yang sebelumnya ya, IP kafe. Nah, coba kalian dulu. Cintian wo he IP kafe. Artinya, ada yang tahu artinya? Cintian wo he IP kafe. Boleh yang tahu artinya? Open mic-nya. Oke. Jadi, ini artinya adalah hari ini wo saya he meminum atau minum ke IP satu gelas satu cangkir kafe kopi. Minum segelas atau satu gelas atau satu cangkir kopi. Nah, di Mandarin itu waktu sering di depan, beda dengan kita sehari-hari bahasa Indonesia ya. Oke. Kita bikin kalimat kedua. Cintian hari ini, atau kita pakai Zuotian. Wo 吃饭。昨天我吃饭。Ini artinya kemarin, waktunya ini kemarin saya makan nasi. Oke, ada yang kurang mengerti?
boleh tanya aja kalau nggak ngerti ya. Oke, kalau udah aman semua, Em, ini harus dicatat kah? boleh, boleh. Dan kalian, oke. Boleh, aku kasih waktu buat nyatet dulu ya, terutama waktu dalam kalimat. Oke, udah kalimat. Kita lanjut ke kata kuo. Kuo. Sebelumnya udah pernah ada yang belajar kata kuo? Saya belum. Belum. Oke. Hari ini kita pelajari kata kuo. Jadi kata kuo ini artinya adalah pernah. Pernah. Nah, boleh sambil catat ya. Pola untuk menggunakan kata kuo ini adalah subjek plus. Kita masukin kata kerjanya. Kerja plus. Masukin kuo-nya. Masukin kuo dan terakhir objek. Subjek plus kata kerja plus kuo dan objek. Kita coba bikin kalimatnya. Wo he wo he kuo. Kafe, kita pakai kafe, atau kita pakai cha. Wo he kuo. Cha artinya adalah, boleh yang tahu? Ada yang tahu nggak? Wo he kuo cha. Saya pernah minum teh atau cah. Ya, betul. Saya pernah minum teh. Next, kita bikin dua kalimat ya. Wo, my, wo my kuo.
Ipen, Shu. Coba. Coba kalau yang kedua ini apa? Wo mai guo. Ipen, Shu. Artinya, ada yang tahu? Oke, aku bantu ya. Jadi, wo mai, wo mai guo. Ipen, Shu. Artinya adalah saya pernah membeli ikan shu sebuah atau satu buah buku. Buah buku. Nah, jadi teman-teman, kuo ini adalah kata untuk pengalaman di masa lalu. Jadi kita nggak perlu sebutin kapannya, misal hari ini, kemarin, atau besok, itu nggak perlu. Boleh dicatat dulu ya. Sambil kita lanjut. Dari penjelasan kuo dan urutan waktu tadi yang di atas, ya, ada yang kurang ngerti? Kak, ini nggak ada pinginnya kan? Boleh pinginnya bikin ya. Wo, 明天的一杯咖啡. Boleh ditulis pinginnya ya. 昨天我吃饭. Ini Hanse pingin dan artinya ya. Wo, wo, cha, wo, ikan, su. Dari kedua ini, ada yang kurang ngerti? Atau udah cukup jelas?
Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjut. Kita lanjut ke perbandingan sederhana. Cara membuat kalimat menggunakan perbandingan sederhana. Oke. Perbandingan sederhana. Perbandingan sederhana. Nah ya, jadi dalam Mandarin jika kita ingin membandingkan sesuatu barang atau apapun itu, kita pakainya itu adalah pi. Nih, pi ini. Oke, aku jelasin dulu ya. Pi ini ada 3. Pi 3. Pi, pi, yang artinya sama-sama lebih ini daripada. Nah, jadi si A lebih apa dari B? Kita bikin polanya ya. Polanya itu A plus B plus B A, polanya adalah A plus B plus B plus B. Plus terakhir kita masukin kata sifatnya ya. Kata sifat. Oke. Boleh sambil catat ya. Titik lebih ini daripada ini. Ini polanya. Oke, kita bikin kalimatnya ya.
Misal kita ingin membandingkan kopi dengan teh, yang dimana si kopinya itu lebih mahal daripada teh. Kita bisa ngomongnya kayak gini. Cafe tea, masukin tehnya. Cha, cafe tea cha. Kue, sebenarnya kue. Ada yang tahu kue itu apa? Kue. Cafe tea cha kue. Coba, kue artinya apa? Ada yang tahu? Jadi, kopi lebih. Kopi lebih, apa ini? Kue. Mahal. Lalu kita masukin daripada teh. Nih, cafe tea cha kue. Tea cha kue. Kopi lebih mahal daripada teh. Kalau bisa kita mau bilang, ih, teh itu lebih mahal daripada kopi, kita balikin aja. Cha, di cafe, kue. Oke, kita langsung lanjut ke kalimat kedua. Misal kalian mau bilang yang ini itu lebih besar daripada yang itu. Yang ini lebih besar daripada itu. Kita bisa ngomongnya kayak gini. Coba yang ini lebih besar daripada yang itu. Kita masukin tapi nah ke yang itu tak 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 besar tak coba nah ke tak artinya yang ini lebih besar daripada yang itu. Nih, yang ini tuh lebih besar daripada yang itu. Kita kasih pinnya. Coba. Seperti nah ke tak. Yang ini lebih besar daripada yang itu. Oke. Udah jelas ya semuanya. Jadi Pi itu perbandingan sederhana antara ini dengan ini lebih apa daripada apa gitu ya. Boleh sambil catat ya. Oke, kita next lagi ya. Kak, izin bertanya itu Hanzanya perlu dicatat kah? Boleh? Hanse dan pingin. Artinya
Kalau misal aku ngejelasinnya terlalu cepat, bilang aja ya. Em, ini kalau Hanze-nya nggak dicetak, nggak apa-apa kah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Atau enggak foto aja boleh. Screenshot boleh. Nih, kita baca ini. Boleh dicatat dulu ya. Next, kita masuk ke pola kalimat dasar aja ya. Kalau udah bisa nyatutnya, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke pola kalimat dasar. Sekarang kita mau gabungkan satuan jadi kalimat yang lengkap. Jadi kalimat yang lengkap ya, satu kalimat gitu. Polanya kita pakai pola. Kita pakai 这是 plus angka seperti materi yang sebelumnya kayak IP shui dan lain-lain. Angka plus si kata satuan. Satuan plus benda. Nih polanya. 这是 plus angka plus kata satuan. Terakhirnya kita masukin bendanya. Oke, jelas ya. Kita coba bikin kalimat. Ini一杯水 bisa shui, bisa mianai, bisa kafe. Ini artinya terus lihat ini ya. Yang artinya ini segelas Air. ini segelas air. Tuh. Terus ya. Pola kedua. Pola kedua kita belajar tentang saya punya. Woyo. Pola keduanya wo. Woyo. Woyo. Plus
plus kata satuan plus kita masukin terakhir bendanya. Walau saya punya titik-titik. Walau plus angka plus kata satuan dan terakhir bendanya ya. Oke, kita coba bikin kalimatnya. Misal kita mau bilang saya punya 2 buku. Berarti gimana bilangnya? Saya punya 2 buku. Boleh? Saya punya 2 buku. Ada yang tahu? Oke, jadi misalnya nih, woyo, saya punya 2, angkanya itu 2 buku. Dan kata satuan masukin ya. Kata satuan buku kan itu ban. Ban, shu. Woyo, liang ban shu. Ini nih. Woyo, liang ban shu. Artinya saya punya 2 buku. Oke. Kalau 2 sebelum kata satuan itu kita pakainya liang ya. Nih liang yang ini. Kita nggak pakai R. Bukan R ya. Jadi woyo yang tensu saya punya 2 buku. Kita pakainya liang. Kak, mau nanya, vokal Mandarin kan ada 4, itu kayak gimana semua ya? Kenapa? Sorry, boleh ulang? Vokal Mandarin kan ada 4 ya, itu kayak gimana semua ya kalau boleh tahu? Vokal itu berarti nada maksudnya ya. Iya, 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 nada-nada. Nada ya. Kalau nada Mandarin itu kan ada 2. 4, maksudnya ada 4. Ada nada datar. Nada datar itu nada 1. I, misal. I. Coba ikutin. Datar. I. I, Nah, itu nada ke-1. Datar. Nada kedua, naik. Kita nada naik. Kayak nanya. A. Gitu. A. Boleh? Kita coba. A. A, A. Nah, itu nada kedua. Naik. A. 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 Ketiga ada. Nada ketiga. Naik. Lalu kita, turun. Kita langsung naik. A. A. Boleh? A. A, Nah, itu nada ketiga. A. Oke. Nada keempat, kita kayak ngebentak gitu. Kayak A gitu. A, Ya, A. Jadi kayak A, 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 A. A, oke. Oke. Itu Kecil. Boleh ada yang mau ditanya lagi mungkin?
Yang lain Sudah tidak ada. ngomong. Oke. Kayak ini nih. 我有 我有 ada 3 dan nada 3 juga. 我有 nih. Nada 3, nada 3 yang pen su nih. Wo you liang pen su. Jadi nada 1 datar, A, nada kedua naik, A, ketiga turun, naik lagi. A, keempat kita ngebentak A. Gitu. A, 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 A. Boleh nanti di rumah sambil belajar-belajar ngomong pakai nada ya. Misal ini, 我有2本书. 这是一杯水. Oke, jelas ya. Oke, misal kita mau kita belajar ungkapan sopan dasar ya. Kita belajar ungkapan sopan yang dasar. Nih, ungkapan sopan dasar. Di sini ada cing. Cing. Nada ketiga ya ini ya. Cing. Kita tulis dulu ini ya. Cing. Nada 3. Cing. Yang turun lalu naik lagi. Yang artinya silahkan atau silahkan atau tolong. Nih, kepake banget nih buat hari-hari. Lalu ada kedua ada kei. Kei ini dua-duanya nada 3. Kei. 3. 3, i. 3 juga. I-nya i 3. Nih, kei yang artinya boleh. Yang terakhir nih, ketiga, kita sering banget kita pakai xie. Nah, ini ada keempat, xie. Agak ngebentak gitu kan ditanya xie. 4, ada keempat. Artinya terima kasih. Terima kasih. Nih. Contoh. Pelan-pelan ya. Cing. Yang artinya apa tadi? Cing. Oke. Nah, oke itu artinya beri. Oke. Wo, saya, ipei,
一杯水。Nih, 行 ini ada 3. Oke, 3 juga. 行给我3亿。Kita pakai aja. 一杯dapat ya. 杯ada 1. 水 ada 3. 水 yang artinya tolong. 请 Oke, tolong beri 我 saya 一杯 segelas air. Nih, 请给我一杯水. Tolong beri saya segelas air. Biasanya langsung dilanjut pakai kalimat ini nih. Kelima, gitu. Kelima, boleh nggak? Kelima, kita pakai ma. Nih, kelima. Ini. Yang ketiga, ma. Ma itu ada polos ya. Kelima. Boleh nggak? Nah, tolong beri saya segelas air. Boleh nggak? Gitu. 请给我一杯水，可以吗？ Oke. Coba dari materi yang atas ini sampai yang terakhir. Ada yang kurang jelas atau mau nyatet, tapi tadi ke scroll boleh ngomong aja ya. Em, mau nanya, em, kalau perkenalan dalam dalam bahasa Cina itu gimana? Perkenalan dalam bahasa Mandarin. Nih. Perkenalan. Oke. Dalam perkenalan bahasa Mandarin eh, biasanya kita mulai dengan ni hao, ni hao, ni hao. Ni hao itu menyapa. Ni hao boleh atau 大家好 kayak ada tadi ini. 大家好. Ada 你好. Semuanya ada 3 ya. 你好. 你好.
Ni hao itu artinya halo, halo, atau hai. Halo, hai. Kalau 大家好, tak. Nadanya ada 4 ya. Tak, jia, ada 1. Hao, ada 3. 大家好, artinya halo semuanya. Ini bisa dipakai buat agak formal dikit mungkin ya kalau lagi presentasi atau lagi meeting bisa sih. 大家好, halo semuanya. Gitu. Minan, misal kalian lagi di banyak ngomong di depan banyak orang, kamu bisa bilang Miman, Miman, Kei, yang tadi itu Kei, Jiao, Wo, 什么什么什么什么什么什么，你们可以ada 3 ya, 可以 Jiao, Jiao itu manggil, Jiao, nada 4 ya, Jiao, 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 4, Wo, 3, ada 3. Nih, 你们可以叫我, kamu bisa panggil aku atau kalian bisa panggil aku titik. Namanya siapa ya? Kalian bisa panggil aku Shannon atau nama kalian ya. 大家好, 你们可以叫我什么什么. Di bawahnya kita bisa lagi ngasih tahu nih. 我 saya, 我是学生, nih 学生. Misal, 我是学 nada kedua dia naik ya. 学 nada 1. Nih, 学生 yang artinya saya adalah pelajar atau saya pelajar. Saya adalah pelajar. Nih, gitu. Misal, 你好, 你们可以叫我苏显南, 我是学生. Gitu. Atau 大家好, 你们可以叫我苏显安, 我是学生. Gitu. Boleh dicatat biar tidak lupa. Cukup jelas atau ada yang mau nanya lagi boleh?
Boleh last question, pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kalau ada, boleh nanya dulu. Kalau Kak, ada yang tanya tuh katanya gimana biar tahu nama Mandarin itu. Kira-kira Kak Shannon tahu nggak gimana biar kita tahu nama Mandarin kita itu dari mana dapatnya? Oke, jadi kalau nama Mandarin itu depannya marga kan, Kak? Hmm. Nah, aku waktu itu nama Mandarinnya dikasih sama dosen aku. Oh, Iya, jadi nama aku itu hmm, Su, panggil aku Susian. Nah, gitu. Depannya marga, belakangnya itu biasanya tuh ditanya dulu. Ditanya apa sih biasanya? Nah, biasanya ditanya eh, sukanya apa atau sifat kita tuh kayak gimana. Jadi di eh, cocokin sama nama belakang ininya gitu, Kak. Kalau aku dulu gitu. Terus sama saya kok dosen aku bisa beberapa pilihan nama. Aku pilihnya Susiatan. oh gitu ya. Berarti tapi kalau misalnya kayak kita masih nulisnya, misalnya kita perkenalan nih, tapi kita nggak tahu nama Mandarin kita, terus kita nyebutinnya nama asli kita juga masih nggak apa kan ya Kak? Gak apa-apa, bisa banget. Ya nggak apa-apa. Oke, oke deh. Terima kasih ya lo, Shannon. Sama-sama, terima kasih juga teman-teman. Gimana guys kelas hari ini? Tadi pada dengerin semua kan? Pada nyimak semua kan? Oke deh. Oke, jangan lupa follow akun Instagram kita ya untuk info selanjutnya, untuk kelas selanjutnya itu di jam berapa, atau misalnya kalau udah di-spill materi untuk next week-nya itu apa, jangan lupa follow Instagram kita, dan kalau misalnya mau tanya-tanya soal studi ke China, itu boleh banget chat aku dan chat admin di grup. Pokoknya kalian harus tungguin dan jangan sampai ketinggalan untuk Mandarin kelas selanjutnya ya, untuk minggu depan. Dan kalau misalnya kalian mau materinya, boleh nggak kira-kira nih? Dari Love Shannon mau kasih nggak materinya? Boleh yang word ini ya? Ya, boleh Boleh, nanti boleh. Boleh banget. yang mau materinya nanti aku kirim ya di grup. Oke deh. Terima kasih Makasih ya ya yang teman-teman. untuk Love Shannon juga terima kasih. Sama-sama, makasih banyak. Semangat ya guys. Semangat belajarnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.